Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi media pembelajaran. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian media. Nah, media atau bahan merupakan perangkat lunak berisi pesan atau informasi pendidikan. Biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan, sedangkan peralatan atau perangkat keras sendiri merupakan sarana untuk menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut. Kemudian kelompok media instruksional menurut Anderson tahun 1976. Yang pertama yaitu audio media. Instruksionalnya adalah pita audio, piringan audio, radio, atau rekaman siaran. Yang kedua yaitu cetak media. Instruksionalnya adalah buku teks, buku pegangan, buku tugas. Yang ketiga yaitu audio cetak media. Instruksionalnya yaitu buku latihan dilengkapi kaset pita, gambar bahan dilengkapi dengan suara pita, dan sebagainya. Nah, contoh di atas adalah pendapat tentang penggolongan media. B. Klasifikasi sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar menurut Degeng dalam Azhar Arsyad 2006 adalah: yang pertama, pesan, yang kedua, orang, yang ketiga, bahan, yang keempat, alat, yang kelima, teknik, dan yang terakhir, yang keenam, lingkungan atau latar. Karakteristik media dan sumber belajar di sekolah dasar. Pertama, media grafis. Media grafis termasuk media visual pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Beberapa contoh media grafis adalah sebagai berikut. A. Gambar atau foto. Kelebihan media foto, sifatnya konkret, menunjukkan pokok masalah dibanding media verbal, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan kelemahan media foto, hanya menekankan persepsi indera mata. Gambar atau foto yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Syarat pembuatan media foto yang baik harus autentik, sederhana, ukuran relatif, mengandung gerak atau perbuatan gambar, hendaklah bagus dari sudut seni. Kemudian sketsa. Sketsa adalah gambaran yang sederhana, draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Kemudian diagram. Diagram merupakan suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol. Diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi. Ciri-ciri diagram yang perlu diketahui adalah: 1. Bersifat simbolis dan abstrak sehingga kadang sulit dimengerti. Kedua, untuk dapat membaca diagram, seseorang harus punya latar belakang tentang apa yang didiagramkan. Yang ketiga, walaupun sulit dimengerti karena sifatnya yang padat, diagram dapat memperjelas arti. D. Bagan atau chart. Fungsinya adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Contohnya yaitu bagan organisasi, bagan alur siklus air. E. Grafik. Sebagai suatu media visual, grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik garis atau gambar. F. Kartun. Kartun sebagai salah satu bentuk komunikasi grafis adalah suatu gambar interpretatif
yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas, atau sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. G. Poster. Poster tidak saja penting untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu, tetapi dia mampu untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Pemasangannya bisa di kelas, luar kelas, di pohon, di tepi jalan, dan di majalah. H. Peta dan globe. Berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi. I. Papan flanel. Papan flanel adalah media grafis yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. J. Papan buletin. Papan buletin tidak dilapisi kain flanel, tetapi langsung ditempel gambar atau tulisan-tulisan. Fungsinya, selain menerangkan sesuatu, papan buletin dimaksudkan untuk memberitahukan kejadian dalam waktu tertentu. Kedua, media pembelajaran 3 dimensi. A. Model. Dalam membuat model yang perlu diperhatikan adalah: pertama, dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Kedua, model dibuat cukup besar untuk dapat dilihat oleh seluruh murid di dalam kelas. Ketiga, dapat memperlihatkan bagian-bagian yang penting. Yang keempat, dapat diuraikan dengan mudah bagian-bagiannya dan mudah dikembalikan ke bentuk asal. Kelima, bagian yang kurang penting dikesampingkan supaya dapat dilihat dengan jelas bagian-bagian yang penting. B. Benda asli atau objek. Benda asli merupakan benda yang sebenarnya. Contohnya, membuat alat musik perkusi dari botol atau gelas. C. Diorama. D. Boneka. E. Topeng. Ketiga, media audio. Media audio berkaitan dengan pendengaran. Ada beberapa jenis media yang dapat kita kelompokkan dalam media audio, tetapi kita hanya akan membahas 2, yaitu radio dan laboratorium bahasa. A. Radio. Sebagai media, radio mempunyai kelebihan. Pertama, yaitu harganya relatif murah dan variasi program. Yang kedua, sifatnya mudah dipindahkan. Yang ketiga, program dapat direkam dan diputar sesuka kita. B. Laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah alat untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan jalan menyajikan materi pelajaran yang disiapkan sebelumnya. 4. Media proyeksi. Media proyeksi mempunyai persamaan dengan media grafis dalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Perbedaan yang jelas di antara mereka adalah bila pada media grafis dapat secara langsung berinteraksi dengan pesan media yang bersangkutan pada media proyeksi. Ada banyak jenis media proyeksi yang akan dipilih, media yang bisa digunakan di SD. Yang pertama yaitu media transparansi, yang kedua film, dan yang ketiga televisi. Kelima, media teknologi, komputer interaktif. Komputer untuk pelajaran sering diistilahkan dengan pembelajaran berbasis komputer atau PBK, atau yang sering disebut Computer Assisted Instruction oleh Hick dan Hyde, yang dikutip oleh C.H. Ismanti 2001, halaman 5. Pembelajaran berbasis komputer (PBK) akan memberikan beberapa manfaat. Di antaranya, dengan desain menarik, PBK dapat meningkatkan motivasi belajar siswa komputer, mampu memberikan informasi kepada siswa tentang kesalahan dan jumlah waktu belajar,
serta waktu mengerjakan soal-soal pembelajaran. Berbantuan komputer juga dapat didesain untuk mengatasi masalah dan kelemahan pada pembelajaran kelompok. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.